Berhadapan dengan Grandmaster asal Yunani, memiliki langkah seniman teman-teman. Tentunya pemain seniman, cara berpikirnya sangat unik. Bagaimana Magnus Carlsen bisa mengimbangi? Di sini posisinya Magnus Carlsen, elo rating 3354 dan Stamatis 2832. Memang terpaut hampir 100 elo rating teman-teman di titel Cup 2024. Kita pelajari bagaimana keseruannya. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Maka dari itu teman-teman siapkan konsentrasi tinggi. Kopi juga boleh, uduk juga boleh. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya untuk channel ini. Selamat menyaksikan. Stamatis Arditis memegang buah putih. Di sini dia memulai dengan pion B3. Magnus Carlsen ada hal yang beda dalam langkah pembukaan ini teman-teman. Langkah pembukaan Limso Larsen Tek dibalas langkah yang unik teman-teman oleh Magnus Carlsen. Apa itu langkahnya? Dia memainkan pion G5. Putih merespon penempatan Gajah Piancento, menempatkannya ke B2. Ditutup dengan pion F6. Jika sembrono langkah hitam, maka bisa fatal. Karena di sini dicoba peluang pion E3, persiapan menteri tempo skak. Anggap saja hitam mungkin melakukan langkah sederhana pion A6 skakmat teman-teman. Maka dari itu Magnus Carlsen mengantisipasi kuda ke H6 saat menteri tempo skak bisa ditutup oleh kuda. Kita kembali. Putih tidak langsung tempo skak, melainkan dia mengeluarkan gajahnya sekaligus pengembangan penempatan ke E2. Gajah ditempatkan ke G7. Lihat teman-teman, tempo skak dilakukan tetapi tidak ditutup. Raja bergeser ke F8. Magnus Carlsen menciptakan peluang ataupun langkah yang tidak melakukan rokade. Langsung digempur pion H4. Diabaikan saja oleh hitam, lalu dipukul oleh gajah. Dalam penyerahan permainan ini, putih sudah unggul satu pion. Bagaimana Magnus Carlsen langsung menciptakan pion D5 mengancam menteri. Menteri mempunyai peluang tetap mempertahankan bisa ke F3, tetapi Arditis menempatkannya ke E2. Magnus Carlsen langsung pion C5. Seolah-olah telah melihat pertahanan hitam tidak rokade, langsung agresif yang dilakukannya. Pion H5 dimainkan dan Magnus langsung mengantisipasinya. Penempatan gajah ke H6 menghambat laju pion ke depan. Pion D3 dan hitam langsung mengaktifkan perwiranya. Kali ini dia mengeluarkan kuda dan ditempatkan ke C6. Putih kuda ke D2, persiapan rokade sayap menteri mungkin jika memungkinkan. Benteng ditempatkan ke G8 mengancam pion, ada problem walaupun putih melangkahkan pion G3. Tetapi jika saran dari komputer, kita analisis sebentar. Kuda bisa ditempatkan ke F3. Apabila benteng pukul pion, putih rokade sayap menteri berpeluang untuk menempatkan bentengnya di jalur G. Dan dilanjutkan benteng bisa tarik ke G8, ada kuda ke H4, bisa berharap pion ke F4. Melihat pertahanan hitam sudah sangat rapuh. Seluruh perwira putih bisa fokus ke serangan sayap menteri. Tapi kita kembali, putih memainkan pion G3, tidak memainkan kuda ya teman-teman. Balasan dari Magnus Carlsen pion A5 dan putih membalas pion A3. Permainan berlanjut, pion A4. Terjadi pertukaran pion dan benteng menyambutnya. Di sini Arditis pengembangan kuda ke F3, lalu gajah mengeping kuda. Pion C4 mengajak pertukaran. Magnus Carlsen mengabaikannya, memainkan pion D4 dan benteng ditempatkan ke H4. Tapi sebentar teman-teman, apabila pion pukul pion, maka inilah yang akan terjadi. Gajah pukul kuda dan harus disambut oleh raja. Permainan berlanjut dengan posisi seperti ini. Tentu saja, hitam terlihat lebih unggul karena setelah pion pukul pion, dia bisa menguasai kotak yang ada di C3 dan di E3. Untuk ke depan, mungkin posisi hitam lebih baik. Kita kembali ke partai aslinya.
Di sini teman-teman, benteng ditempatkan ke H4 oleh Arditis. Respon Magnus Carlsen penempatan kuda ke E5 mengancam kuda 2 kali. Dan Arditis memutuskan melakukan pertukaran kualitas benteng pukul gajah dan kuda pukul benteng. Permainan berlanjut, pion pukul pion disambut oleh pion. Kali ini, penempatan kuda ke D4 tujuannya mungkin bisa sekak nanti jika memungkinkan, dan hitam mengambil langkah menteri ke A5. Roka di sayap menteri diciptakan oleh Arditis. Magnus Carlsen langsung merespon. Di sini menyerang kuda 2 kali yang ada di D2. Benteng pukul pion. Dan kuda tempo skak. Tapi sebentar teman-teman. Jika kalian beranggapan kenapa tidak gajah pukul benteng, maka menteri pukul gajah tempo skak, dan di sini raja ke C2 tempo skak kembali oleh menteri, raja ke C3, dan lagi-lagi di sini hitam bisa melakukan perjalanan permainan setelah benteng pukul gajah tempo skak lagi oleh menteri, ditutup oleh kuda. Kelihatan kedua pemain masih memiliki hak yang sama, masih berpeluang untuk meraih kemenangan ataupun remis. Masih bisa dibilang ini berimbang. Tetapi Arditis tidak mengambil langkah itu, tidak memukul benteng, melainkan penempatan kuda ke E6. Kali ini tempo skak, raja naik ke F7. Lihat teman-teman, kuda tersebut nantinya akan terancam oleh raja. Bagaimana Magnus Carlsen menciptakan peluang langkah taktikal dengan melihat kesalahan yang dilakukan oleh putih. Penempatan menteri ke E4. Pion F5. Kenapa ini merupakan kesalahan? Tetapi Magnus Carlsen mungkin tidak melihatnya. Langkah terbaik bisa merespon dengan posisi seperti ini, menteri ke E4. Hitam bisa mengambil langkah. Ini rekomendasi dari komputer teman-teman. Kita jalankan benteng tempo skak. Apabila dipukul oleh gajah, maka menteri pukul gajah, tempo skak, raja naik, lalu menteri pukul benteng. Kenapa dia berani pukul benteng? Setelah raja membalasnya, maka kuda bisa pukul pion mencakar menteri. Karena dengan waktu bersamaan tempo skak. Apabila raja naik, kuda pukul menteri, pion pukul kuda, raja pukul kuda, hitam pasti akan menang. Unggul satu perwira bersih yaitu benteng. Tapi langkah ini tidak dilihat oleh Magnus Carlsen mungkin karena keterbatasan waktu ya, tidak berpikir seperti itu. Dan kenapa ini merupakan kesalahan menteri ke E4? Ada langkah terbaik rekomendasi juga. Seharusnya putih bisa melangkahkan kudanya, menyelamatkan kudanya ke D4. Karena jika dengan posisi seperti ini pion bisa dimainkan ke E5, kuda bisa lari ke B5. Dan ini masih berimbang teman-teman. Langkah rekomendasi ini juga tidak dilihat oleh Arditis. Dia memainkan menteri ke E4. Magnus Carlsen mengambil peluang. Pion F5 mengancam menteri. Menteri pukul pion yang ada di B7. Kali ini benteng pukul pion mengancam 3 kali kuda yang ada di D2. Dan salah satunya mungkin bisa pion F4, tetapi kuda bisa didapatkan secara gratisan. Maka dari itu, posisi kuda diselamatkan ke C7, lalu benteng pukul kuda disambut oleh benteng dan disambut oleh menteri tempo skak. Apa yang bisa terjadi teman-teman? Dengan raja bergeser ke B1, kali ini tempo skak sekaligus menggerogoti pion putih. Tempo skak yang dilakukan oleh Magnus Carlsen tidak bisa ditutup, maka hanya punya satu pilihan sekaligus juga bisa memakan pion tempo skak. Dan Magnus Carlsen dengan posisi seperti ini, penempatan benteng ke D8, Arditis menyerah. Karena apa? Benteng ke D1 itu skak mat. Solusinya cuma satu teman-teman, penempatan menteri ke F3 menjaga kotak yang ada di D1, tetapi menteri hitam bisa mendapatkan kuda. Dan jelas jika dilanjutkan, Magnus Carlsen sangat mudah meraih kemenangan dengan posisi unggul 2 perwira. Luar biasa teman-teman. Awalnya seperti ini keadaannya, Magnus Carlsen bermain berbeda di Nimzo Larsen Tech ini, tapi dia berhasil meraih sebuah kemenangan dengan langkah-langkah taktikal dan posisional yang dilakukannya. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Ucapan terima kasih kepada channel ini, cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Dukung channel ini teman-teman, berikan komentar, like, agar terus semangat memberikan video berkualitas. Bye-bye.